Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ke-7 kali ini, kita akan membicarakan dan mendiskusikan feminisme dalam novel. Apa kabar semua? Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring dari rumah atau dari kos-kosan, dan tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik, jaga imunitas tubuh dengan banyak memakan makanan yang bergizi, banyak makan sayur, banyak makan buah, jamu kalau perlu. Oke, kita mulai ya. Ketika kita membicarakan feminisme dalam novel, paling tidak kita akan membahas 6 perkara. Yang pertama adalah pengertian feminisme secara umum. Pengertian feminisme secara umum adalah sebuah gerakan perempuan yang menginisiasi dan mengafirmasi penolakan terhadap marginalisasi dan subordinasi perempuan. Manifestasi dari gerakan ini salah satunya adalah menolak budaya patriarki yang membabi buta, dan kemudian mengafirmasi gerakan agar perempuan bebas berekspresi. Yang kedua adalah pengertian feminisme dalam konteks karya sastra. Yang pertama, cara memahami, cara memaknai karya sastra. Yang kedua, proses produksi karya sastra. Dan yang ketiga adalah resepsi karya sastra. Cara memahami karya sastra dalam pembacaan feminisme tentu kemudian banyak menekankan pada seberapa besar peran perempuan mewarnai dan kemudian menjadi eksekutor utama dan menggerakkan seluruh cerita dalam novel tersebut. Kemudian yang kedua, proses produksi karya sastra dalam hal ini novel juga membuat kita banyak memperhatikan bagaimana novel itu kemudian menarasikan dan mewacanakan tindakan, ucapan, perilaku, eksekusi, peristiwa yang kemudian merujuk pada semangat untuk membebaskan ekspresi perempuan dan mendukung kemerdekaan perempuan untuk berbuat lebih maksimal di tengah tunggungan masyarakat yang masih cenderung patriarki. Dan kemudian resepsi karya sastra. Ketika karya sastra selesai dituliskan oleh pengarangnya, oleh penulisnya, kemudian ditawarkan kepada pembacanya, diapresiasi, didiskusikan, dibaca, dikritik habis-habisan, kita kemudian bisa membaca reviewnya, bagaimana masyarakat kita yang pembaca novel tersebut mendiskusikan dan memandang tokoh yang menjadi bahan bincang dalam novel tersebut. Hal ketiga yang perlu kita cermati juga adalah ketika kita membaca novel dengan pendekatan feminisme, maka kemudian kita otomatis standar ya, mencermati unsur intrinsik, bagaimana kemudian judul itu sudah mengarah pada tokoh perempuan misalnya, atau kemudian kiprahnya, atau kemudian tragedi atau peristiwa tertentu yang dialami perempuan yang menjadi tokoh dalam novel tersebut, atau juga bagaimana alur cerita yang membuat tokoh perempuan itu bergerak, bertransformasi, dan kemudian mengeksekusi cerita.
Kemudian yang kedua juga adalah mengidentifikasi perempuan tokoh. Bagaimana kemudian tokoh itu dapat kita identifikasi dari deskripsi pengarang atau penulis, kata orang lain dalam novel itu terhadap perempuan tokoh ini. Terus kemudian juga bagaimana cerita itu kemudian membuat perempuan tokoh ini memiliki peran yang utama, peran kunci, peran sentral yang kemudian membuat ceritanya terus berpusat kepada perempuan tokoh ini, kiprah dan kemudian tragedi mungkin atau hal-hal lain yang kemudian sangat berhubungan dengan perempuan tokoh dalam novel. Kita juga kemudian harus menandai penokohannya, bagaimana kemudian perempuan itu dikisahkan dalam cerita, baik sebagai tokoh antagonis, protagonis, tokoh abu-abu sekalipun, bagaimana kemudian dia diceritakan, bagaimana dia diombang-ambingkan oleh peristiwa yang kemudian mungkin membuat tokoh menjadi orang yang sangat dibincangkan dalam novel itu. Seperti kalau kita membaca kisah Amba karya Laksmi Pamunca yang membahas tentang, di awal-awal membahas bagaimana Laksmi membandingkan dua tokoh ini, dua tokoh perempuan yang kemudian sama-sama pernah dekat di hati Bisma, dan kemudian dari perbandingan kedua tokoh ini kemudian kita bisa tahu tokoh perempuan protagonis, kemudian ada juga tokoh kemudian yang dianggap sebagai tokoh antagonis tapi ternyata juga memiliki peran yang cukup sentral dalam cerita, dan itu kemudian membingkai cerita bahwa ternyata masing-masing perempuan tokoh ini memiliki kebenarannya versi mereka masing-masing. Kemudian hal keempat yang perlu kita perhatikan adalah pengisahan perempuan dalam novel, citraan perempuan, bagaimana kemudian perempuan dikisahkan. Seperti misalnya kalau kita baca Lasi, perempuan tokoh dalam novelnya Ahmad Tohari yang berjudul Bekisar Merah. Di awal Lasi digambarkan adalah sosok perempuan yang sangat patuh, yang sangat normatif, tapi kemudian ketika nasib membawanya ke terombang-ambing pada kehidupan yang membuat dia terpaksa harus menjalani satu pilihan hidup, kemudian membentuk karakter Lasi menjadi orang yang lebih tahan banting, menjadi orang yang lebih tahu bisa mengekspresikan dirinya dengan lebih fokus, dan kemudian pilihan bahasa yang digunakan juga kemudian berbeda dari Lasi di awal-awal cerita. Termasuk juga tadi citraan perempuan ya, kalau pengisahan perempuan dalam novel, kemudian kita juga bahasa, bagaimana kemudian bahasa itu mampu menuntun pembaca untuk mengidentifikasi, oh ternyata seperti kasusnya kisah Lasi di Bekisar Merah, dia bertransformasi itu tidak hanya dari segi wataknya, tapi juga pilihan-pilihan bahasa yang digunakan. Saya pikir itu menarik untuk kemudian bisa kita apresiasi. Hal kelima berikutnya adalah konstruksi masyarakat dalam novel. Kita tahu bahwa ketika pengarang menuliskan kisah itu kemudian juga membentuk konstruksi masyarakat dalam novel yang kemudian membuat tokoh-tokohnya memiliki pilihan pandangan hidup, memiliki pilihan untuk bertindak
A dan kemudian mengapa tidak bertindak B dan kemudian sangat mewarnai cerita-cerita atau nasib yang kemudian dialami oleh para tokohnya, bagaimana masyarakatnya itu, kalau dalam kisah Ronggeng Dukuh Paruk, bagaimana masyarakat sekitar Dukuh Paruk itu kemudian sangat menyanjung tokoh Serintil, dan kemudian dia juga dijatuhkan sendiri oleh masyarakat Paruk yang kemudian memandang dia adalah perempuan pendosa karena dia terafiliasi dengan Partai Komunis, partai terlarang waktu itu, gitu. Dan kemudian juga peristiwa konflik, resolusi konflik yang dialami oleh Serintil misalnya, kemudian membuat dia memiliki jalan hidup yang tragis di akhir cerita, gitu ya. Dan kemudian kan masyarakatnya sangat membentuk pemikiran, tindakan, pandangan hidup seorang Serintil, gitu ya. Kalau dalam konteks Ronggeng Dukuh Paruk. Hal yang terakhir yang perlu kita cermati juga adalah konstruksi masyarakat, penulis, dan pembaca. Jadi penulis dalam hal ini saya ambil contoh Ahmad Tohari ketika dia menulis kisah Ronggeng Dukuh Paruk sebelum terbit, dia terpaksa harus berurusan dengan intel tentara, diinterogasi macam-macam karena dianggap mengisahkan tragedi 65 yang di tahun 80-an itu sangat tabu untuk kemudian diungkapkan dan diekspresikan karena satu dan lain hal, karena politik Orde Baru yang cenderung menutup ruang untuk masyarakat kita mendiskusikan apa sebetulnya yang terjadi di tragedi 65. Pengaruh sosial, kultural, politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Juga saya pikir pengalaman Ahmad Tohari sendiri sebagai seorang penulis, wartawan, juga termasuk tokoh agama, sangat memberi warna yang kemudian membuat kita bisa menikmati Ronggeng Dukuh Paruk itu dengan dengan bermacam-macam interpretasi, gitu ya. Dan kemudian orang menjadi tidak mudah menghakimi karena ternyata jalan hidup seseorang itu kemudian bukan dia sendiri yang bisa menentukan, tapi ternyata masyarakat juga ikut membentuk bagaimana kemudian negara menjadi sangat dominan di sana dan kemudian menentukan nasib seseorang sampai akhirnya jatuh tragis dan menjadi sebuah kisah yang kemudian membuat kita merenung ternyata begitu besar peran dari konstruksi masyarakat untuk kemudian memilih bacaan mana yang kemudian boleh dibaca, yang mana yang boleh tidak, karena kontrol yang sangat kuat dari negara pada waktu itu di zaman Orde Baru, sehingga orang menjadi tidak bebas untuk mengekspresikan apa yang ingin ditulis dan ingin dikisahkan, gitu ya. Baik, saya memiliki 2 rekomendasi artikel yang bisa Anda baca setelah ini. Yang pertama adalah artikel ilmiah, kebetulan karya saya, yang judulnya adalah Kajian Feminisme dalam Sastra Anak. Saya pikir ini penting untuk memperkuat konsep Anda tentang bagaimana feminisme beroperasi dalam karya sastra, dalam novel-novel anak yang ditulis oleh anak-anak sendiri, gitu ya. Dan kemudian yang kedua ada satu artikel ilmiah yang mengkaji tentang feminisme dalam novel Perempuan Berkalung Surban. Saya pikir ini perlu Anda baca, Anda bisa bikin catatan sendiri yang kemudian bisa menguatkan Anda, memahamkan Anda bagaimana feminisme beroperasi dalam novel. Dan saya pikir ini adalah satu bagian yang menarik untuk kemudian bisa kita catat, dan kemudian kalaupun nanti di tugas akhir Anda akan memilih pendekatan feminisme dalam novel, ini bisa jadi dasar yang bagus untuk kemudian mengembangkan kemahiran Anda.